Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Sabita dengan NIM 2303040169. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Geografi, Prodi Ilmu Geografi, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas literasi digital untuk membuat video terkait pembahasan etika penggunaan Artificial Intelligence AI di dalam dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa. Baik, selanjutnya saya langsung saja untuk menjelaskan terkait etika penggunaan kecerdasan buatan AI dalam dunia pendidikan, khususnya bagi mahasiswa. Nah, pada saat ini kita telah hidup di era teknologi yang berkembang sangat cepat dan sangat modern. Salah satu inovasi yang paling berpengaruh ialah kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan Artificial Intelligence AI. AI sendiri digunakan di dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, dan banyak mahasiswa serta anak-anak yang masih bersekolah di luar sana mulai menggunakan AI untuk membantu belajar serta membuat tugas, atau hanya sekedar mencari referensi. Namun, penggunaan AI ini dapat menimbulkan banyak pertanyaan etis, seperti apakah boleh menggunakan AI untuk sekedar mengerjakan tugas? Apakah penggunaan AI ini termasuk mencontek? Nah, disinilah pentingnya kita membahas etika penggunaan AI agar penggunaannya bisa memberikan manfaat tanpa merusak nilai-nilai pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara sederhana terkait AI itu sendiri. Nah, AI ini merupakan teknologi yang memungkinkan komputer ataupun alat-alat teknologi lainnya seperti handphone untuk meniru kemampuan manusia seperti berpikir, memecahkan masalah, atau belajar dari data. Di dalam dunia pendidikan sendiri, AI memiliki peran yang cukup besar, seperti dapat membantu mahasiswa untuk memahami materi dengan lebih mudah. Yang kedua, memberikan rekomendasi belajar sesuai dengan kemampuan individu. Yang ketiga, membantu meringkas artikel atau jurnal akademik. Yang keempat, menyediakan bantuan teknis dalam menulis atau menerjemahkan sesuatu. Nah, menurut Holmes 2019, di dalam bukunya yang berjudul Artificial Intelligence in Education, AI bisa membantu mempercepat proses belajar dan mendukung mahasiswa yang masih kesulitan untuk memahami pelajaran. Tetapi, tentu saja itu hanya sekadar untuk alat bantu, bukan untuk sebagai pengganti proses dalam belajar. Kemudian di sini ada beberapa persoalan etis yang muncul akibat penggunaan AI oleh mahasiswa. Yang pertama ada kejujuran akademik. Mahasiswa yang menggunakan AI untuk membuat tugas secara penuh tanpa pemahaman dapat berisiko melakukan plagiarisme atau plagiat. Menurut Tricia Bertram Galland 2008 dalam Academic Integrity in the 21st Century, plagiarisme bukan hanya sekedar untuk menyalin teks, namun juga mengambil ide atau hasil kerja tanpa pengakuan. Selanjutnya ada ketergantungan. Nah, kalau AI ini terus digunakan untuk mengerjakan semua tugas, mahasiswa bisa kehilangan kemampuannya untuk berpikir kritis serta mandiri. Padahal tujuan utama di dalam pendidikan ialah membentuk pribadi yang mampu berpikir, bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan tugas saja. Jadi, walaupun kita menggunakan AI, kita juga harus memahami isi dari apa yang telah kita kerjakan gitu.
Selanjutnya adalah transparansi. Di dalam jurnal oleh Dignem 2018, dikatakan bahwa etika AI ini mencakup prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, jika mahasiswa ini menggunakan AI, tetap harus ada kejujuran. Misalnya dengan mencantumkan bahwa mereka menggunakan AI di dalam proses pembuatan tugas tersebut. Selanjutnya itu ada perlindungan data. Nah, AI ini sendiri sering meminta akses ke teks, dokumen, ataupun data-data pribadi lainnya. Jika mahasiswa tidak hati-hati, hal ini dapat membahayakan privasi bagi mahasiswa atau pengguna AI lainnya. Nah, menurut UNESCO 2021 dalam AI and Education Guidance for Policy Makers menegaskan pentingnya perlindungan data pengguna, terutama di dalam lingkungan pendidikan. Kemudian di sini ada contoh penggunaan AI oleh mahasiswa secara etis dan tidak etis. Untuk contoh etisnya sendiri, mahasiswa menggunakan AI untuk meringkas jurnal berbahasa asing, lalu menulis ulang dengan pemahamannya sendiri. Jadi mahasiswa ini dapat menggunakan AI untuk meringkas sebuah jurnal yang di situ mungkin berbahasa asing yang mereka kurang paham untuk dipahami. Jadi mereka meminta tolong AI untuk menerjemahkan jurnal tersebut atau meringkas lalu menerjemahkan jurnal tersebut, namun tidak menjiplak semua ringkasan yang telah dibuat oleh AI tersebut. Jadi kita sebagai pengguna AI harus menulis ulang dengan menurut pemahaman kita sendiri. Jadi tidak mengikut semua yang sudah dikerjakan oleh AI. Kemudian menggunakan AI sebagai alat bantu cek grammar atau tata bahasa Inggris. Kemudian di sini ada contoh tidak etis, yaitu mahasiswa menyerahkan tugas esai hasil dari AI tanpa mengedit atau membaca ulang. Nah, di sini saya sudah bilang bahwa kita sudah hidup di zaman yang modern ya. Jadi untuk dosen ataupun guru-guru lainnya juga pasti sudah tahu cara untuk mengecek apakah hasil tugas tersebut dari AI atau bukan. Jadi akan lebih baik kita masih membuat tugas tersebut dengan hasil pemikiran kita atau dapat dibaca ulang, karena kadang AI pun juga masih bisa salah gitu. Kemudian ada menggunakan AI saat ujian daring secara diam-diam. Nah, ini hal yang sangat salah. Jadi lebih baik kita mengerjakannya semampu kita saja, karena menggunakan AI juga masih belum tentu semuanya akan benar. Kemudian selanjutnya ada ketimpangan akses teknologi. AI ini memang canggih, namun tidak semua mahasiswa punya akses yang sama. Mahasiswa di daerah-daerah yang terpencil atau dari keluarga yang terbilang kurang mampu mungkin tidak mempunyai koneksi internet yang stabil atau perangkat untuk mengakses AI. Hal ini bisa menyebabkan kesenjangan digital. Menurut Selwyn 2020, teknologi pendidikan harus inklusif dan merata agar tidak memperbesar ketimpangan yang ada. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip etika penggunaan AI. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip yang sebaiknya para mahasiswa ataupun pengguna AI pegang. Misalnya yang pertama adalah gunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti. Jadi gunakan saja hanya sekedar untuk membantu, namun tidak menjiplak hasil pekerjaan AI tersebut. Kemudian yang kedua ada selalu periksa kembali hasil dari AI. Ketiga, beritahu dosen ataupun gurumu jika menggunakan AI, terutama untuk tugas penting. Keempat, jangan gunakan AI untuk ujian atau tugas yang menuntut orisinalitas penuh. Yang kelima, atau yang terakhir, lindungi data pribadi dan jangan asal unggah dokumen ke aplikasi AI. Jadi kita juga harus mengetahui terlebih dahulu AI yang kita gunakan. Jangan sampai kita salah menggunakan
dalam penggunaan AI juga kita harus tetap bijak. Kemudian selanjutnya ada tips praktis penggunaan AI secara etis. Nah, yang pertama, gunakan AI untuk mencari ide awal, bukan langsung mengerjakan seluruh tugas. Jadi, perlahan. Jadi, nggak langsung soal kita kasih dan setelah AI-nya kerjakan, kita langsung jiplak. Jadi, kita membantu apa yang tidak kita pahami dari tugas tersebut. Selanjutnya adalah bandingkan hasil AI dengan sumber lain seperti buku atau jurnal. Terus, jika kamu bingung, diskusikan penggunaan AI dengan dosen ataupun gurumu, karena sekarang sudah banyak dosen yang atau guru yang terbuka, asalkan kita bisa jujur. Selanjutnya adalah refleksikan diri, bahwa AI ini adalah cerminan etika kita. Ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Yang pertama ada, apakah saya memahami isi tugas saya atau hanya sekedar mengumpulkan saja? Jadi setelah kita mengerjakan tugas tersebut dengan bantuan AI, apakah kita sebagai pelaku untuk mengerjakan tugas tersebut, apakah kita sendiri memahami isi tugas kita sendiri atau hanya sekedar menjiplak lalu mengumpulkannya saja? Selanjutnya adalah, jika AI saya matikan, apakah saya masih bisa menyelesaikan tugas itu sendiri? Jika kalian bayangkan kalian tidak menggunakan AI, apakah tugas yang kalian dapatkan akan selesai? Kalau menurut saya pribadi, pasti akan selesai. Karena jika kita ingin berusaha, maka semuanya pasti akan bisa terselesaikan. Selanjutnya, terakhir, apakah penggunaan AI ini dapat membantu saya belajar atau hanya membuat saya malas? Jadi, ketika kita sekali menggunakan AI, kedua kali penggunaan AI, dan seterusnya, maka kita kadang akan merasa malas untuk berpikir. Nah, di sini ada kesimpulan dari saya. Kecerdasan buatan ialah alat yang sangat berguna di dalam dunia pendidikan. Namun, tanpa adanya etika, AI justru bisa menggagalkan tujuan pendidikan itu sendiri. Sebagai mahasiswa atau pengguna AI, kita harus bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan AI. Karena integritas ialah nilai yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Gunakan AI untuk belajar menjadi lebih baik, bukan untuk menghindari proses belajar. Karena pada akhirnya yang dinilai bukan hanya hasil, tetapi juga proses dan kejujuran kita di dalam saat menjalaninya. Baik, terkait etika penggunaan artificial intelligence atau AI di dalam dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa, menurut saya sudah selesai. Cukup sampai di situ. Mohon maaf jika ada kurangnya atau jika mungkin perkataan saya ada yang salah atau berbelit-belit. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.